Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan metode successive interval ya. Jadi metode ini adalah suatu metode yang mengubah data ordinal ke data interval. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk data primer, khususnya untuk penggunaan skala Likert, ada kontroversi ataupun ada dua pendapat yang menyatakan bahwa data skala Likert itu merupakan data ordinal dan satu lagi menyatakan data interval. Nah, kalau dia merupakan data interval, artinya bahwa model itu data itu langsung bisa kita jumlahkan ataupun kita rata-ratakan, kemudian kita bisa melakukan analisis regresi dari indikator-indikator yang ada untuk membentuk variabel latennya. Karena syarat dalam model regresi adalah minimal datanya berskala interval ataupun datanya berskala rasio. Nah, sementara untuk yang berpendapat bahwa model si data Likert itu adalah data ordinal, karena di dalam skala Likert itu kan yang namanya misalkan dari kita kasih kodenya sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu kan kode 1 sampai 5. Tapi kan sebenarnya nilai aslinya itu dari sangat tidak setuju dengan setuju, atau dari sangat setuju dengan sangat tidak setuju dengan tidak setuju itu kan sebenarnya persepsinya itu kan tingkatannya tidak jelas gitu, seberapa besar gitu perbedaannya. Yang nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu kan cuma label. Jadi mereka berpendapat itu masih ordinal sehingga tidak bisa langsung dilakukan di sum atau di average, dirata-ratakan untuk membentuk variabel laten yang akan lanjutannya untuk analisis regresi. Nah, cara mengubahnya dari si variabel yang kita anggap datanya ordinal ke interval yaitu dengan menggunakan metode MSI atau Method of Successive Interval. Nah, caranya adalah misalkan kita menghitung untuk satu item dalam satu variabel. Nah, ini misalkan ada satu kasus, ada sebanyak sampelnya 196 dengan kita hitung frekuensi per masing-masing persepsinya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, ini frekuensinya untuk yang jawab 1 ada 10 responden dan seterusnya. Kemudian kita hitung proporsinya, proporsi per masing-masing untuk setiap kategori, jadi 10 dibagi 196 segini. Kemudian kita hitung kumulatifnya. Nah, kumulatif berarti untuk mencari yang kedua ini 0,064 ditambah 0,41. Nah, jadi segini dan seterusnya sampai totalnya 1. Kemudian dari sini kita cari nilai Z-nya ya, dengan cara kita cari nanti nilai inverse-nya, Z inverse. Kemudian kita mencari densitasnya dan nanti hasil penskalaan. Jadi 1 menjadi 1, 2 menjadi 2,2, 3 menjadi 3,3, 4 menjadi 4,062 dan 5 menjadi 4,833 sehingga datanya merupakan data interval ya. Jadi di sini bagaimana nanti penjelasannya, manualnya nanti akan saya berikan di dalam link ya. Seperti itu jadi penghitungannya per masing-masing untuk mencari nilai Z, kemudian nanti bagaimana mengkonversi ini menjadi sebuah nilai dari nilai Z-nya. Sebenarnya pakai Excel juga bisa ya. Masukkan formula ini, kemudian kita cari namanya scale value. Jadi density lower dikurang density upper dibagi area. Nah, di sini nanti ada penghitungannya sehingga kita dapatkan nanti nilai untuk 1 ya. 1 itu kita anggap jadi 1 sebagai base-nya. Kemudian si 2 akan berubah menjadi base-nya tadi ya, ditambahkan dengan ininya nilainya. Kemudian per masing-masing nilai ini nilai SP minimumnya ya. Jadi nilai SP-nya akan kita tambahkan. Jadi 2 akan menjadi 2,2, Y3 menjadi 3,3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana melakukannya di dalam Excel? Nah, kita langsung nanti diperkenalkan dengan softwarenya namanya MSI ya. Nanti di sini ada cara pemakaian softwarenya. Kemudian ini adalah aplikasi tambahan yang akan kita tempel di di Excelnya ya. Nanti dia akan otomatis. Nah, misalkan kita mau menguji seperti ini, uji MSI itu kita punya 3 variabel ya. Variabel misalkan ini kompetensi, kemudian dengan misalkan kepemimpinan dan kinerja, misalnya seperti itu ya, kompensasi, kemudian atau ini kepuasan dengan kinerja. Nah, kita akan mengubah ini dulu, data yang tadi kita anggap ordinal bagi yang menganggap ordinal, tapi kalau yang menganggap interval ya berarti nanti variabel si kompensasi ini tinggal dijumlah ya, nanti tinggal di sum atau di average kan. Nah, ini juga tinggal dijumlah, tapi bagi orang yang menganggap ini ordinal makanya harus diubah menjadi interval. Caranya kita ambil data ini tadi, kita klik saja ya. Kita klik, nanti di sini dia akan tinggal kita klik di sini ya, nanti dia akan kita tutup
tutup dulu ya, supaya dia kita save saja dulu nanti data MSI nya. Kemudian kita buka dulu ininya, softwarenya ini dulu yang dibuka ya, nanti dibuka dia. Jadi sehingga dia Excel kita tutup dulu. Nah, kita buka di sini si Excel yang stat ini. Nah, nanti dia sistemnya seperti penggunaan makros. Nah, ini enable makros ya, enable makros. Nah, kita sudah ada nanti di sini ya, di add-ins. Nah, ini datanya. Kemudian kita bisa open ya datanya tadi data MSI. Nah, ini uji MSI ya, kita open. Oke, kemudian kita bisa mau per satu-satu ya. Misalkan kita mau per variabel ya. Per variabel tinggal kita klik nih add-in. Nah, statistik. Nah, di sini ada successive interval. Nah, kita akan ngubah ini ya. Yes. Nah, kita masukkan nih data range-nya COM1 sampai COM6 misalnya ya. Kita copy ya, kita blok nah datanya. Kemudian yang pertama ini kita anggap sebagai output ya, sebagai labelnya. Kemudian di mana mau kita taruh hasil successive-nya, di sini misalkan di cell output-nya kita taruh di sini. Nah, kemudian kita next ya. Kemudian kita pilih semuanya yang akan kita ubah ya. Kita next kan. Kemudian nilainya minimumnya kan 1, maksimumnya adalah 5 ya. Nilainya ada 5. Kemudian kita next kan. Nah, kemudian kita finish kan. Nah, disinilah nilai si pengubahannya tadi itu. Nah, sudah berubah dia nilainya. Nah, oke. Nah, di sini sudah dapat nih si COM1 sampai COM6. Nah, kemudian begitu juga nanti untuk yang misalkan si si data ini ya, data si kepuasan misalnya ya, kepuasan. Nah, kita tekan lagi ini. Nah, kita yes ya. Kemudian kita blok datanya ya sampai di sini. Nah, oke, kita blok, kemudian kita kasih label di sini, kemudian kita buat outputnya ada di sini. Ya, kita taruh outputnya tadi di sini, ya kan? Kemudian kita cellnya di sini. Oke, di sini ya, ininya tadi salah ya, belum kita blok. Si COM1 sampai si cap 1 ya, kinerja 1 sampai kinerja 4. Oke, kinerja 1 sampai kinerja 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita next. Nah, kita select semua yang akan diubah ya. Kita select semua yang akan diubah, kemudian kita pilih next ya. Nilai minimumnya 1, maksimumnya tadi adalah 5 ya, sesuai dengan ininya. Tinggal kita buat next dan finish ya. Nanti akan keluar nilai hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi dia udah berskala sih skalanya sudah berubah menjadi skala si interval ya. Kemudian untuk yang kin juga seperti itu ya. Jadi kalau kin juga kita bisa mengubahnya setelah ini. Kita ubah nanti cell outputnya di sini ya. Kemudian untuk yang mau diubah itu adalah si si kin ya. Tadi kalau tadi si cap ya. Ini kin 1 sampai 6 ya. Kita oke kan. Kemudian kita pilih semua, kita next kan, kita finish. Ini 1 sampai 5 ya. Kemudian kita pilih next ya. Kemudian kita pilih finish. Nah, jadi keluar dia semua nilai yang sudah dalam interval ya. Jadi ini dianggap interval. Nah, ini tinggal kita baru bisa kita jumlah atau kita rata-ratakan si ini ya, tinggal kita buat sum-nya. Ya, sum-nya dari sini. Jadi variabel itu adalah sum dari sini. Jadi bukan dari data aslinya gitu ya. Oke, nah begitu juga dengan si cap misalnya. Cap. Nah, kemudian ini adalah sum dari sini. Oke, kemudian si kin ya. Kin juga seperti itu. Jadi kin itu adalah sum dari total ini ya. Nah, ini si kinerjanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi uji validitas dan reliabilitasnya itu bukan berdasarkan data di sini, tapi sudah data yang di sini yang kita uji gitu ya. Tapi tergantung yang mau kita gunakan ya. Apakah kita bermazhab dia interval, ini dia interval, atau masih berharap ini si
ordinal. Kalau ordinal berarti harus kita ini kan. Nah, untuk mengujinya kita bisa menguji ke namanya pakai bisa menggunakan namanya di sini ya, reliability. Nah, kita bisa masukkan range-nya. Ya, rank di sini kita mau misalkan untuk uji ini si com ya, 1 sampai ini. Nah, kita uji ya, kemudian cell outputnya kita mau taruh di mana nih? Uji yang untuk variabel pertama. Misalkan kita pakai di sini. Oke, kita next kan saja. Nah, semuanya kita pilih, kemudian kita pilih si next ya. Kemudian display item summary tinggal di finish. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini jadi dia secara ini dia sudah reliable ya, reliable untuk semua ininya, itemnya gitu. Nah, kalau kita mau misalkan melakukan analisis validitasnya pakai analisis faktor, ya tinggal pakai analisis faktor. Nah, yang mau kita gunakan adalah si ini tadi, si apa namanya? Nih, ya si com ya. Kemudian cell outputnya tadi itu reliabilitasnya, sekarang validitasnya di sini ya, kita taruh di sini. Nah, di sini tinggal next ya, kita pilih semuanya, kita next lagi. Ya, maksimum faktornya berapa, minimum ya 1 ya. Ajasnya korelasi menggunakan komponen utama ya. Tinggal kita pilih nanti apa saja yang kita pilih ini. Misalkan display correlationnya, kemudian display faktor score-nya ya. Kemudian faktor score koefisien. Nah, tinggal next dan finish. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat correlationnya ya, correlationnya di sini cukup apa namanya, antar korelasi berkorelasi tinggi ya. Kemudian dari agentnya ya, ini artinya terbentuk satu komponen saja cukup udah 76% ya. Kemudian nilai-nilai loadingnya ini. Nah, kalau kita lihat di dalam satu faktor yang terbentuk dia sudah valid gitu. Nah, selanjutnya setelah ini kita lakukan ke 3 variabel, barulah kita uji namanya uji regresinya ya. Nah, uji regresinya itu bisa kita lihat apa namanya, multiple regression ya. Multiple regression ya, tinggal kita lihat nih variabelnya yang mana saja yang akan kita gunakan. Dan video kali ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.